Jadi di sini saya menjawab pertanyaan soal ketiga. Ceritakan kepada Rama mengapa energi sana digunakan terlebih dahulu sebelum etanol, meskipun tersedia adalah senyawa polar. Nah, di sini karena jelaskan perbedaan sifat senyawa polar dan senyawa non-polar. Senyawa polar adalah senyawa yang larut dalam air karena air juga bersifat polar, dan senyawa non-polar senyawa yang tidak dapat larut dalam air. Nah, jelaskan apa yang terjadi jika ekstraksi langsung menggunakan etanol. Nah, etanol itu kan sifatnya polar, flavonoid juga sama sifatnya polar. Sebenarnya masuk dulu ke perbedaan sifat polar dan non-polar. Polar kan seperti flavonoid yang digunakan itu kan sifatnya juga polar, seperti etanol di sini kan juga polar sifatnya. Kemudian non-polar kan energi sana. Jadi di sini Andi harus menggunakan energi sana terlebih dahulu sebelum menggunakan etanol, karena untuk menghilangkan senyawa non-polar yang ada dalam daun sirih tersebut agar tidak mencemari senyawa polar pada tahap selanjutnya. Kemudian jelaskan apa yang terjadi jika ekstraksi langsung menggunakan etanol. Nah, mungkin yang terjadi jika langsung menggunakan etanol, ada senyawa non-polar yang ikut terekstrak dalam pembuatan dalam masa rasi ini. Mungkin ada senyawa non-polar yang ikut karena tidak dibuang dulu oleh energi sana atau senyawa non-polar ini. Dan berikan contoh senyawa non-polar dan polar. Contoh senyawa non-polar yaitu flavonoid, alkaloid, tanin, dan dan lainnya. Kemudian untuk senyawa polar ada klorofil, terus minyak atsiri, seperti itu. Non-polar ada ini kan pada tumbuhan, ya berarti. Nah, di sini kita menjawab soal nomor 5. Bagaimana jika elemen mempengaruhi pergerakan senyawa? Nah, di sini jenis elemen yang digunakan ini kan yang baik harus polar dan non-polar. Nah, di sini setahu saya metanol dan eten asetat itu polar dan polar. Sebaiknya jadi kan pada peraturan kemarin ada 2 elemen yang dipakai, enheksana dan etil enheksana banding etil asetat dan metanol banding etil asetat. Nah, yang baik efektif digunakan itu adalah enheksana banding etil asetat. Kemudian jelaskan tujuan menjenuhkan chamber, yaitu untuk membantu pergerakan pelarut merata dan konsisten, dan juga dapat membantu menaikkan noda. Kemudian totalnya tidak terlalu besar karena mungkin nanti nodanya juga akan melebar. Beri contoh apa arti jika hanya satu noda yang muncul, ini mungkin karena hanya ada satu senyawa yang terkandung dalam noda tersebut. Kemudian RF-nya itu juga kecil sehingga nodanya hanya terdapat satu noda. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Jelaskan mekanisme reaksi Mg plus HCl pada flavonoid dalam arti perubahan warna cincin. Nah, di sini Mg mereduksi gugus karboni pada cincin flavonoid dan dalam suasana asam yaitu HCl. Kemudian terjadi pembentukan senyawa kompleks berwarna. Nah, untuk warna yang terjadi perubahan di sini yaitu warna jingga. Kemudian ciri khas reaksi positif untuk flavonoid jenis flavon dan flavonol, sehingga hasil ini positif terhadap
uji adanya flavonoid.